Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku seminar masalah-masalah sosial yang pertama mengenai ekonomi internet. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai internet pada zaman sekarang ini. Yaitu yang pertama, menurut kamu atau apa yang kamu ketahui tentang internet? Baik, menurut saya internet itu adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer kepada komputer yang lain di seluruh dunia. Menurut kamu, apakah internet itu berpengaruh pada kehidupan ekonomi di zaman sekarang ini? Ya, menurut saya sangat berpengaruh. Mungkin ada pengaruh positifnya, ada juga pengaruh negatifnya. Contoh pengaruh positif, sekarang banyak orang-orang yang sangat kreatif. Mereka misalnya membuat sebuah video yang semenarik mungkin sehingga bisa menarik penonton, lalu mereka menguploadnya di YouTube atau di TikTok, sehingga dari situ banyak orang yang menonton, dan dari situ video mereka bisa misalnya. Menurut kamu, apakah internet itu berpengaruh pada kehidupan ekonomi di zaman sekarang ini? Menurut saya sangat berpengaruh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena melalui internet banyak orang yang membuat video ataupun mengupload sesuatu yang sangat menarik. Misalnya orang yang punya punya kreatif membuat video lalu mereka mengupload melalui YouTube dan mengundang banyak views, banyak yang menonton, sehingga dari situ mereka mendapatkan penghasilan begitu, sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Namun ada juga kalau mungkin dampak negatifnya itu untuk orang-orang yang mungkin menggunakan internet hanya untuk menonton, untuk hal-hal yang ya hanya menyenangkan mereka, tapi itu sebenarnya juga bagus untuk mereka, tapi untuk ekonominya mungkin akan menurun gitu, karena mereka menghabiskan uang membeli pulsa lalu menonton sesuatu hal yang tidak menguntungkan begitu untuk ekonomi mereka gitu. Apakah internet itu bisa membawa masalah bagi politik? Menurut saya sangat bisa, karena untuk sekarang ini banyak sekali isu-isu negatif yang tersebar di media sosial. Ada orang yang mungkin misalnya kasus-kasus yang sudah terjadi, kasusnya Pak Ahok begitu, kadang beliau mengatakan sesuatu namun ada yang meng-cut begitu, jadi mereka mengambil sisi negatifnya lalu mereka menyebarkan ke situs-situs lain, sehingga banyak orang yang berpikir bahwa Bapak Ahok ini mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan di untuk beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Jadi hal tersebut bisa memicu terjadinya konflik antara si Ahok dengan dengan orang-orang yang berpolitik begitu. Yang terakhir, apa yang harus diperbaiki dari masalah internet pada zaman sekarang ini? Menurut saya mungkin masyarakatnya itu harus lebih bijaksana dalam menggunakan internet atau dalam bersosial media. Mereka harus tahu apa yang baik dan apa yang kurang baik. Misalnya hoax itu ketika mereka tahu itu adalah sebuah isu-isu yang palsu, tidak boleh disebarkan. Dan juga
Untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan komputer ataupun yang berwenang dengan teknologi, mereka mesti memblok misalnya situs-situs yang bisa memecahkan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Internet merupakan teknologi yang saat ini sudah kita gunakan sehari-hari. Tapi kebanyakan dari kita mungkin belum mengetahui sebenarnya internet itu apa sih dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu internet? Internet adalah kependekan dari Interconnected Network, yang artinya adalah jaringan yang saling terhubung. Jadi, internet itu merupakan jaringan komputer global yang saling terkoneksi satu sama lain menggunakan suatu protokol yang dinamakan TCP/IP atau Transport Control Protocol/Internet Protocol, sehingga akan dapat mengirimkan informasi antara satu komputer dengan yang lainnya. Informasi-informasi yang bisa dikirimkan itu jenisnya beragam, mulai dari dokumen hypertext, aplikasi web, surel alias surat elektronik atau email, suara atau audio, gambar, dan juga video. Jadi cara kerja internet apabila dicoba jelaskan secara sederhana adalah proses menyalurkan informasi-informasi tersebut melalui router dengan menggunakan protokol TCP/IP antar komputer yang terhubung di dalam jaringan global. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara kerjanya, berikut ini sedikit sejarah mengenai internet. Sejarah internet sendiri berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika mengembangkan apa yang disebut dengan ARPANET alias Advanced Research Projects Agency Network, yang ditujukan untuk memudahkan penyaluran informasi jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, pihak-pihak yang dapat mengakses jaringan ARPANET ini semakin bertambah. Dan pada tahun 1990, proyek ARPANET akhirnya resmi ditutup dikarenakan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi dan komputer untuk menyediakan akses ke masyarakat luas secara komersil. Sejarah lebih lengkapnya mungkin akan saya jeplak jelaskan di video lainnya ya. Lalu, apa saja sih komponen dari internet? Meskipun cara kerja internet terlihat sangat sederhana, semuanya itu sebenarnya bisa berjalan dikarenakan berbagai komponen yang ada di dalamnya, yang saling mempengaruhi dan sangat menentukan kelancaran arus informasi antar komputer. Beberapa komponen tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya penyedia jaringan internet. Akses internet yang kita nikmati saat ini disediakan oleh para perusahaan penyedia jaringan internet alias Internet Service Provider atau ISP, yang terbagi menjadi 3 kelas atau tier, yang mana kelas paling atas atau tier 1 merupakan pemilik jaringan global yang kemudian menjual atau menyewakan jaringan mereka ke penyedia jaringan kelas 2 atau tier 2, yang kemudian menyalurkannya ke rumah-rumah atau menyewakan lagi sebagian bandwidth mereka ke penyedia jaringan kelas 3 atau tier 3. Menurut Wikipedia, saat ini hanya ada sekitar 16 ISP yang tergolong ke dalam penyedia jaringan internet tier 1 dan 22 ISP penyedia jaringan internet tier 2. Termasuk ke dalam tier 2 adalah PT Telekomunikasi Indonesia alias Telkom dan PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo. Untuk penyedia jaringan internet tier 3, jumlahnya ini lebih banyak lagi di masing-masing negara yang ada di dunia, sehingga agak sulit juga menentukan jumlah pastinya berapa. Para penyedia jaringan tier 1 umumnya memiliki kabel-kabel yang terhubung antar negara, baik yang berada dalam satu benua ataupun lintas benua. Namun biasanya hanya pada titik-titik utama saja, umumnya ibu kota atau kota-kota besar. Yang kemudian barulah dari titik tersebut dikembangkan lagi oleh penyedia jaringan tier 2 untuk dapat mencakup skala nasional di masing-masing negara. Titik utama di Indonesia tentunya terletak di ibu kota kita saat ini, yaitu Jakarta. Nah, setelah mengetahui hal ini, tentunya kita akan sedikit lebih paham kenapa jaringan internet bisa down secara global. Yang umumnya berarti ada kendala pada penyedia jaringan tier 1 dan biasanya akan mempengaruhi para penyedia jaringan yang ada pada kelas di bawahnya dan juga mempengaruhi kinerja internet secara keseluruhan. Ya baik, jadi di sini kesimpulannya bahwa ekonomi internet itu sangat penting karena di zaman sekarang ini semuanya serba online. Oleh karena itu masalah-masalah ekonomi atau
apa yang berkaitan dengan ekonomi itu bisa disalurkan melalui internet. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga menghibur.